Guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta guys. Jadi ini saya akan kasih tahu kepada Anda bahwa saya dipanggil suruh servis kulkas di warung. Ternyata ini katanya tidak jadi es. Jadi bikin es ini lama sekali. Apa yang terjadi pada kulkas ini saya akan cek dan saya buka karena belum tentu kalau kulkas ini banyak es seperti yang ini sudah saya buka tadi. Ini kalau bikin es ini tidak bakalan cepat jadi ini. Jadi saya kasih tahu ini. Misalkan Anda di freezer banyak bekuan es tebal bisa 2 cm atau 4 cm, kemudian Anda bikin es ini tidak bakalan sehari jadi guys. Jadi ini harus dicabut dulu, kemudian es ini leleh, kemudian Anda masukin air untuk bikin es, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah banyak bekuan es ini dingin tapi lama jadi es. Ini kejadiannya guys. Ini kulkas merek Sharp. Kejadiannya seperti ini. Kalau kasus seperti ini tidak bakalan cepat jadi es karena air ditaruh di es ini tidak bakalan cepat beku. Jadi harus ini es ini dihabisin dan dicabut supaya leleh. Kemudian kalau seperti ini temperatur dikecilin. Jadi Anda ini membaca temperatur situasinya tepat dan tidaknya ini Anda berawal dari kecil dulu ini. Misalkan di sini nih. Ternyata tidak jadi es. Anda naikin sedikit lagi ternyata tidak jadi es, Anda naikin lagi, kira-kira sedikit lagi sudah jadi es. Ini berarti ketepatannya pada freezer ini atau termostat ini titik yang saya kasih tahu ini tadi. Jadi kira-kira begitu. Kalau seperti ini kasusnya, ini sudah pasti tidak bakalan jadi es kalau ngasih air dalam semalam, karena dinginnya ini dingin karena es, bukan karena sirkulasi freon di evap. Sebenarnya ini sudah rapi semua termostat kawatnya. Oke. Jadi temperaturnya yang terlalu banyak atau ini tidak pernah dibersihin, ini bisa jadi. Jadi menebal terus, kira-kira begitu. Kalau kasus seperti ini sudah pasti saya tidak bakalan mau dandan. Yang seperti ini jelas proses dingin ini satu sempurna. Untuk patokan Anda, kalau ngecek kulkas ini enggak 1 pintu 2 pintu ini proses dingin ini sempurna, ini jangan diutik-utik. Freonnya berarti benar, tidak ada kebocoran. Oke? Kompresornya sudah pasti benar karena ada proses dingin dan bekuan es. Jadi Anda tinggal ngutik-ngutik bagian termostat, dipas-pasin kalau 1 pintu. Kalau misalkan 2 pintu, ini kalau proses dingin sempurna ada blok es, berarti sistem panasnya yang belum benar. Artinya proses dingin ini jelas-jelas sempurna guys. Jadi kira-kira begitu. Ini mudah sebenarnya untuk pengetahuan. Anda datang kemudian suruh cek kulkas, nggak bisa jadi es. Anda buka seperti ini nih, es yang numpuk seperti ini Anda jangan dibenerin ini. Benerin apanya ini? Proses dingin sempurna, kemudian kompresor jelas benar ini kalau terjadi proses dingin. Jadi Anda kalau 1 pintu seperti ini hanya benerin di temperatur putaran atau termostat ini. Misalkan Anda sudah lelein ini dicabut, kemudian tidak ada es, Anda berawal dari putaran yang paling terkecil. Kurang dingin misalkan nggak jadi es, Anda tambahin. Masih kurang dingin lagi, nggak jadi es, Anda tambahin lagi. Kalau sudah ketemu titiknya
kira-kira di titik mana jadi es Anda baru diolah dan berhenti. Artinya kalau misalkan kebutuhan Anda bikin es, Anda mesti titik yang sudah saya kasih tahu tadi. Dan kalau misalkan mau sayur, hanya sayur saja, ini titik paling rendah ini. Jadi ruangan ini hanya adem saja. Dan kalau adem saja, ini otomatis si kompresor ini sering mati, guys. Artinya sering putus, listriknya tidak boros kalau temperatur semakin sedikit, kira-kira begitu. Ini saya kasih tahu lagi tambahan ini saklar pintu ini. Kalau saklar pintu ini kadang nyambung kadang tidak, Anda olesin aja sini minyak, terusan masukin keluar, sudah pasti betul lagi, guys. Kira-kira begitu. Kejadian tidak jadi es freezernya padahal dingin. Ini yang dimaksud, guys. Dan saya akan berjalan menuju bengkel supaya Anda tahu nih lokasi wilayah saya seperti apa. Konten seperti ini sebenarnya sepele sekali nih. Ini untuk bagi para pemula ataupun para pemakai. Yang jelas ini hanya ketelitian di termostat, guys. Setelan di termostat. Kira-kira begitu. Jadi saya akan cek keadaan di wilayah Cibarangkes, Gelora ini, wilayah Banyumas Barat. Ini suasananya seperti ini. Jadi ada tukang jahit Pak Toyo, halo. Halo juga. Halo Tuti dan bakul bakso. Luar biasa ini. Kira-kira begitu, bahwa sebuah kulkas yang kayak tadi ini justru saya tidak mau dandan karena proses dinginnya itu sempurna. Jadi Anda atur saja setepat mungkin supaya Anda ini menemui titik yang menjadi es. Yang jelas satu pintu defrost ini harus Anda lelehin dulu kalau kulkas esnya penuh seperti itu. Jadi harus dicabut, kemudian setelah leleh Anda colokin dan puterannya ini dipas-pasin, guys. Jadi Anda pas-pasin dulu. Misalkan Anda sayur saja, Anda di titik yang paling sedikit. Oke. Di titik yang paling sedikit ini. Kalau sayur saja. Kalau Anda bikin es, Anda tambahin ke kanan, ternyata belum jadi es, kurang beku, Anda tambahin lagi. Kalau sudah ini jadi es dan dinginnya sempurna, Anda berarti menemui titik temu di termostat ini, titik beku menjadi es. Jadi Anda atur saja sampai ketemu titik temu di termostat, guys. Jadi kira-kira begitu. Jadi belum tentu kulkasnya nggak jadi es karena masalah di freon atau masalah di apa. Ternyata es bekuan seperti tadi itu jelas tidak bakalan jadi es, guys. Ini adalah sebuah pengetahuan untuk para pemakai ini. Kalau seperti itu, jadi ini melangkah ke warung ini saya kira-kira ya 5 kios, oke? Yang penting Anda termostat jangan terlepas dari freezer, harus nempel di titik dingin supaya termostat ini bisa diatur sempurna. Mau putus nyambung, guys, kira-kira begitu. Jadi ini mudah para pemula kalau mengatur si termostat. Dari yang terkecil dulu, kemudian tambahin, nggak jadi tambahin lagi, kemudian
tambahin lagi, ketemu titik temu, sudah, dan Anda ingatkan baik-baik titik temu di termos 1 bulan. Siang guys.